Baik, pertanyaan kedua dari saudara atau Bapak Abraham. Di sini ada satu ayat yang berisikan pada ayat Roma pasal 14 ayat 2 sampai 3 dan ayat 5 sampai 6 dikatakan, yang seorang yakin bahwa ia boleh makan segala jenis makanan, tetapi orang yang lemah imannya hanya makan sayur-sayuran saja. Siapa yang makan, janganlah menghina orang yang tidak makan, dan siapa yang tidak makan, janganlah menghakimi orang yang makan, sebab Allah telah menerima orang itu. Yang seorang menganggap hari yang satu lebih penting daripada hari yang lain, tetapi yang lain menganggap semua hari sama saja. Hendaklah setiap orang benar-benar yakin dalam hatinya sendiri. Siapa yang berpegang pada suatu hari tertentu, ia melakukannya untuk Tuhan. Dan siapa makan, ia melakukannya untuk Tuhan, sebab ia mengucap syukur kepada Allah. Dan siapa tidak makan, ia melakukannya untuk Tuhan, dan ia juga mengucapkan syukur kepada Allah. Pertanyaannya di sini ada 3 pendeta. Pertanyaan pertama, mengenai apakah ayat itu? Pertanyaan kedua, apakah makanan di ayat tersebut membahas makanan haram dan tidak haram? Karena ada kata, boleh makan segala jenis makanan. Dan yang ketiga, apakah hari di ayat tersebut mengenai hari peribadatan seperti hari Sabat, hari perhentian? Silakan pendeta. Terima kasih. Walaupun tidak pernah dijawab atau pertanyaan ini belum pernah ditanyakan seperti pada malam hari ini, tapi sudah ada beberapa pertanyaan sebelumnya yang ditanyakan yang ada kaitannya juga dengan Roma pasal yang ke-14. Kalau pertanyaan yang pertama tadi mengenai apakah ayat itu, coba kita baca dalam ayat 1 dan ayat yang kedua. Dalam Roma pasal yang ke-14, terimalah orang yang lemah imannya tanpa mempercakapkan pendapatnya. Jadi berarti ada 2 pendapat. Dari yang lemah imannya dan yang kuat imannya. Apakah perbedaan pendapat itu? Yang pertama dalam hal apa yang dimakan. Yang kedua adalah tentang hari. Nah, ini yang akan coba kita lihat secara singkat. Kalau itu tentang makanan, apa yang dimakan, maka coba kita lihat di dalam ayat yang kedua, yang seorang yakin bahwa ia boleh makan segala jenis makanan, tetapi orang yang lemah imannya hanya makan sayur-sayuran saja. Tidak ada yang salah di dalam ayat ini, karena seorang yakin dia boleh makan segala jenis makanan. Ya. Bukan dikatakan ia boleh makan segala sesuatu, tidak dikatakan di sini ia boleh makan segala jenis binatang, tidak. Tapi yang dikatakan di sini, ia boleh makan, saya bacalah, ia berpendapat bahwa ia boleh makan segala jenis makanan. Perhatikan kata-kata selanjutnya, tetapi orang yang lemah imannya, di dalam kitab Roma dan 1 Korintus, orang yang lemah imannya adalah mereka yang percaya bahwa berhala itu ada, dan kalau mereka memakan daging yang sudah dipersembahkan kepada berhala, maka bagi mereka itu adalah menyembah berhala, sementara yang tidak percaya bahwa berhala itu punya kuasa, mereka makan tanpa ada syakwa sangka apa-apa. Jadi ayat ini mengatakan, tetapi orang yang lemah imannya hanya makan sayur-sayuran saja. Jadi apa yang dibicarakan di sini adalah yang satu memakan segala jenis makanan, yang lain hanya makan sayur-sayuran saja. Artinya sayur-sayuran adalah bahagian dari jenis makanan. Karena kalau bicara tentang makanan, kita tidak bisa membuat definisi kita sendiri. Berbicara tentang makanan, maka hanya Alkitab yang bisa membuat definisi apa itu makanan. Makanan adalah apa yang Tuhan perintahkan,
atau perbolehkan untuk dimakan. Kalau Tuhan katakan jangan dimakan, berarti itu adalah bukan makanan. Jadi kalau ditanya ayat ini tentang apa, apakah ini tentang makanan yang haram dan makanan yang tidak haram? Bukan. Ini berbicara tentang makan daging dan makan sayur, atau hanya makan sayur saja. Daging apa yang dimakan? Ya, daging yang adalah makanan. Bagaimana kita tahu bahwa itu daging adalah makanan, daging hewan yang adalah makanan yang diizinkan Tuhan untuk dimakan? Di mana itu tertulis? Ada daftarnya di dalam Imamat pasal yang ke-11. Kalau Tuhan katakan boleh dimakan, berarti itu adalah makanan. Kalau Tuhan katakan tidak boleh dimakan, berarti itu bukan makanan. Perhatikan bahwa di dalam Alkitab Kejadian pasal yang pertama, pasal yang kedua, maksud saya sekalipun, sudah ada di sana boleh dan tidak boleh, istilah boleh dan jangan. Saya akan baca di dalam ayat yang ke-16, Kejadian 2. Lalu Tuhan Allah memberi perintah kepada manusia, semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat, janganlah kau makan. Jadi di sini berbicara tentang makanan, itu bukan tentang apa yang bisa dimakan dengan yang tidak bisa dimakan. Kenapa? Karena bisa saja bisa saja terjadi ada daging binatang yang tidak boleh dimakan, tetapi bisa dimakan. Tetapi kenyataannya kalau daging binatang itu bisa dimakan, bukan berarti itu boleh dimakan. Sebab mereka makan, oh ini enak. Dan kita tidak apa-apa waktu kita memakannya, ya berarti kita bisa memakannya. Ya kita bisa memakannya karena kita mengunyah, kita kemudian menelannya, masuk di dalam proses metabolisme dan lain sebagainya. Bisa, tetapi walaupun bisa, Tuhan Allah katakan tidak boleh. Jadi makanan yang Tuhan katakan di dalam Alkitab bukanlah apa yang bisa dan tidak bisa dimakan, tetapi apa yang boleh dan tidak boleh dimakan. Itulah yang boleh dimakan, itulah makanan. Yang tidak boleh dimakan, itu adalah bukan makanan. Apalagi yang dibicarakan dalam Roma pasal yang ke-14 tadi. Ada ayat yang dibaca tadi, kalau tidak salah itu di dalam ayat yang ke-5 dan ayat yang ke-6. Coba kita baca. Yang seorang menganggap hari yang satu lebih penting daripada hari yang lain, tetapi yang lain menganggap semua hari sama saja, hendaklah setiap orang benar-benar yakin dalam hatinya sendiri. Ini ayat bukan mengajarkan kita tentang hari kudus. Kalau tujuannya di sini adalah pertanyaannya sehubungan dengan hari Sabat, hari perhentian. Hari Sabat adalah hari kudus. Sementara yang dibicarakan dalam Roma pasal yang ke-14 ini, saya baca lagi dalam ayat yang ke-5, yang seorang menganggap hari yang satu lebih penting daripada hari yang lain. Jadi ini tentang hari yang penting, bukan hari yang kudus. Jadi ini bukan berbicara tentang kesucian hari Sabat atau hari yang lain. Ini bukan tentang hari kudus. Berulang-ulang Tuhan Allah mengatakan hari Sabat, hari kudusku, hari kudus Tuhan, hari Sabat. Dan baru di ayat ini dikatakan sebagai, atau baru di dalam ayat ini ada istilah orang menganggap hari yang satu lebih penting, sementara yang lain menganggap semua sama penting. Ya. Apa ini? Ingat, konteksnya tetap sama, yaitu di dalam pasal yang ke-14 ayat 1. Terimalah orang yang lemah imannya tanpa mempercakapkan pendapatnya. Di dalam latar belakangnya,
di dalam apa yang dilakukan oleh orang-orang yang ada di budaya Greco-Roma, hari-hari pasar tertentu yang mereka anggap ini lebih penting, sementara orang yang tidak percaya itu mengatakan semua hari sama saja, jangan dipercakapkan. Kalau dia anggap bahwa ini hari lebih penting dan dia mengambil keputusan, dia akan melakukan pada hari tersebut apa yang dia rencanakan, dia lakukan, biarlah dia lakukan itu. Ini adalah bimbingan kepada orang-orang yang baru menjadi Kristen di dalam jemaat di Roma, agar supaya mereka boleh bertumbuh. Sebab mereka itu datang dari latar belakang yang sama sekali gelap, menyembah berhala. Sekarang mereka mengenal Allah, mereka mengenal Tuhan Yesus, mereka menjadi Kristen. Masih ada banyak yang terbawa dalam kehidupan mereka, tetapi di dalam transisi ini, maka tulisan firman Tuhan melalui Rasul Paulus menuntun mereka agar supaya mereka pun dari yang lemah imannya menjadi kuat imannya. Dan ini meminta kerjasama dari yang kuat imannya, agar supaya yang kuat imannya tidak membuat orang yang baru saja mulai bertumbuh dalam iman justru menjadi patah semangat. Jadi sekali lagi, ini bukan berbicara tentang hari kudus, tetapi tentang hari penting. Itu yang dituliskan di sana. Terima kasih.